Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Fi qulubihim maradu fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Sadaqallahu a'lam. Bersyukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat bertemu, dapat diberi kesehatan, dapat diberi kesempatan beribadah di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi kita kesempatan untuk beribadah kepadanya di bulan Ramadan ini, masih memberi kita kesempatan untuk memperbanyak amal-amal soleh di bulan Ramadan ini, yang dimana bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimana dilipat gandakan amal-amal soleh kita. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimana bulan pengampunan dosa, bulan dibukakan kepada seluruh umat manusia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukurilah nikmat Allah yang Allah titipkan kepada kita. Maka manfaatkanlah sebaik-baik mungkin waktu yang Allah berikan kepada kita, tidak lain mendekatkan diri dengannya, beribadah kepadanya. Salawat dan salam tidak henti-hentinya kita kirimkan ke Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, menjadi suri teladan bagi umat Islam, Nabi yang telah membentangkan tikar-tikar kebenaran dan telah menggulung tikar-tikar keburukan, Nabi yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam akhlakiyah, Nabi yang rela meneteskan darah, rela meneteskan air mata untuk memperjuangkan agama Islam ini, untuk memperjuangkan umat-umat yang akan mendatang, yaitu umat Islam. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat juga bagian dari ucapan terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perjuangannya pada kala itu. Maka begitu pentingkah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat penting. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam surah Al-Ahzab ayat 6, Allah katakan,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah katakan, Allah berfirman dengan artinya, yang artinya sesungguhnya Allah bersama malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, keesaan Allah, maka bacakanlah selawat kepadanya, penuh penghormatan kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, pada hari ini saya menyempatkan diri menikmati indahnya pagi ini yang begitu cerah dengan tetesan air yang mengalir, tetesan kesempatan, tetesan air mata ini ketika kita mengingat perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai umatnya. Maka hadirin muliakan Allah, maka banyak-banyaklah kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas 10 rahmat. Barang siapa yang berselawat kepadaku 10 kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas 100 rahmat. Barang siapa yang berselawat kepadaku 100 kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menulis kedua bola mata kita bebas kemunafikan, bebas api neraka. Asbab dari salawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bisa jadi asbab dari salawat kita selamat dunia dan akhirat. Hadirin billahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ayat pembuka tadi Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 8, 9, 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Nyatanya padahal mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Padahal mereka tidak menyadari bahwasannya mereka menipu dirinya sendiri. Di dalam hatinya ada penyakit, Allah tambah penyakit itu dikarenakan dia telah berdusta. Apa dusta dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kita lihat sebelum kita lahir di muka bumi ini, alastu birabbikum, perjanjian di dalam rahim, yang dimana kita katakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Aku ikuti perintah Allah, menjauhi larangannya. Maka lahirlah kita di muka bumi ini. Lebih celakanya lagi, kita sudah dewasa, kita sudah balik, kita melupakan janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam surah Az-Zariyat ayat 59, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, matiku, ibadahku hanya kepada Allah, Tuhan seluruh alam.
maka celakalah kita. Hadirin mulia Allah. Kita beriman kepada Allah, beragama Islam, tetapi ketika kita meninggal bukan dalam keadaan beriman, bukan dalam keadaan Islam, dikarenakan kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat-ayatnya mengenai ketakwaan kepada seluruh umat Islam, seluruh umat manusia agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, keesaan Allah, bertakwalah sebagaimana sebenar-benar takwa kepadanya. Tunduk, patuh, ikuti perintah Allah, jauhi larangan Allah, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam, beriman kepada Allah. Allah memberi pesan hangat kepada kita di akhir ayat. Allah katakan, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beriman. Adakah orang yang meninggal bukan dalam keadaan beriman, saudara? Ada banyak, hadirin Allah. Ada banyak saudara kita yang meninggal bukan dalam keadaan beriman, yaitu orang-orang yang menyanyiakan waktunya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Maka Allah titipkan waktu kepada kita, maka kita manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin untuk mendekatkan diri dengan di akhir ayat. Dan janganlah kau mati dalam keadaan beriman. Meninggal dalam keadaan beriman ketika kita meninggal mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan meninggal dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan memberkahkan kita, akan menolong kita, menunjukkan kita untuk jalan kebenaran, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita nikmati pemandangan yang Allah berikan kepada kita, yang dimana Allah menciptakan langit dan bumi, menghidup matikan manusia. Allah memberikan kita penglihatan, memanfaatkan penglihatan itu untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit yang dihiasi dengan bintang, bulan, matahari, dan awan. Inilah yang Allah perlihatkan kepada kita kebesaran. Allah telah membentangkan bumi ini, Allah telah membentangkan laut ini. Inilah yang menjadi kebesaran Allah. Maka kami perbaiki iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, dalam ayat ini, surah Al-Imran ayat 102, Allah memberikan kita gambaran 3 poin yang harus kita perhatikan, yaitu iman, takwa, dan kematian. Iman, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu an katakan, iman, kepercayaan kita kepada Allah menjauhkan diri dari dosa syirik, mengikuti Allah perintah kita. Takwa, untuk memperlihatkan, mewujudkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperlihatkan padanya kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, mengikuti perintahnya. 3, kematian. Kematian sudah menjadi sunnatullah, pasti terjadi kepada kita. Tetapi pasti terjadi kepada kita, kita tidak tahu kapan. Tetapi kita harus tahu, kita harus pahami, kita harus mengerti bahwasanya kita akan meninggal dunia. Untuk menjemput kematian itu tidak lain iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal soleh kita di muka bumi ini. Maka saudara-saudara, manfaatkanlah bulan Ramadan ini sebaik-baik mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana amal-amal soleh kita
amal-amal soleh kita di muka bumi ini, di dunia ini, dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam 1 tahun terdiri dari 12 bulan. 12 bulan, hanya 1 bulan yang Allah istimewakan, yaitu bulan Ramadan. Maka hadirin muliakan Allah, maka perbanyaklah kita memperbaiki diri, membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lain yaitu beribadah kepadanya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada salahnya, datangnya dari saya sendiri. Ucapku, hormatku, Andi Reski Ramdhani, mahasiswa IAIN Bone, Fakultas DKU Dakwah Komunikasi Usuluddin, jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir Hadis. Hanya itu yang bisa sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfirullah wa atubu ilaik. Minal aizin wal faizin.